Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel aku Maya Octavia. Di video kali ini aku bakalan update budget untuk bulan September minggu pertama. Sebelum itu aku mau review dulu untuk budgeting di minggu sebelumnya ya. Jadi ada beberapa kategori yang minus, yaitu di bagian makan aku minus 10.000 dan groceries juga minus 10.000. Nah, untuk menutupi ini, aku ambil dari dana tak terduga ya teman-teman, yang mana dana itu memang aku budgetkan di setiap minggunya. Karena memang ya teman-teman, untuk anggaran aku itu di setiap minggu pasti berubah-ubah juga, nggak tetap, jadi menyesuaikan kebutuhan di setiap minggunya. Oh ya teman-teman, kabarnya gimana nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga Allah lancarkan segala urusan teman-teman semua dan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah, kita mulai budgetingnya ya teman-teman. Ini dia tema aku di bulan September ini. Aku ambil warna ungu ya teman-teman. Karena ini di awal bulan, jadi aku bikin temanya agak rame. Nah, mohon maaf juga aku nggak bisa rekam saat aku ngehias backgroundnya ini, karena memang ya kalau ini aku rekam itu memang banyak memakan durasi ya teman-teman. Jadi untuk mempersingkatnya aku langsung bikin aja tanpa di record. Nah, untuk budgeting aku di minggu pertama bulan September ini dengan income itu 565.000 ya teman-teman, yang mana terdiri dari pengeluaran wajib, di situ ada PDAM, kemudian orang tua, dan ada sampah. Pengeluaran yang kedua itu ada untuk kebutuhan pokok, yang mana terdiri dari untuk makan seminggu, kemudian ada beras galon dan gas, ada untuk transportasi, groceries atau belanja bulanan, dan yang terakhir itu internet. Kemudian untuk tambahan itu ada 2, jajan dan sosial ya teman-teman. Untuk sisanya nanti baru aku isi ke sinking funds. Nah, ini kita mulai ya untuk pengisian budgeting di minggu pertama bulan September ini ya teman-teman. Nah, ini kita masukin dulu ke pos PDAM. Aku anggarin di minggu ini itu 20.000 ya teman-teman, karena memang di awal bulan ini aku bakalan bayar PDAM, tapi biasanya untuk PDAM ini nggak sampai bayarnya itu 100.000 ya teman-teman. Jadi untuk PDAM ini udah terkumpul 95.000. Kemudian seperti biasa untuk orang tua setiap minggunya aku budgetkan 50.000. Kemudian untuk sampah, nah untuk sampah ini aku skip dulu di minggu pertama ini. Kemungkinan itu minggu kedua bakalan aku budgetkan ya teman-teman. Kemudian ada beras itu 80.000. Untuk makan kali ini aku budgetkan 200.000 ya teman-teman, karena memang di minggu sebelumnya itu sering over, jadi aku coba tambah budgetnya untuk di minggu ini. Nah, untuk gas itu aku kan nggak beli ya, jadi aku hanya budgetkan untuk galon itu 25.000, dan itu kenapa 50.000, aku sekaligus masukin untuk internet ya teman-teman, jadi uangnya aku gabungin. Kemudian ada transportasi 10.000, groceries 50.000, kemudian di pos tambahan itu ada untuk jajan, ini aku budgetkan 20.000. Kemudian dan untuk sosial aku juga budgetkan 20.000. Nah, untuk pengisian dompet pintarnya ini aku udah selesai ya teman-teman. Jadi untuk sisa budgetnya nanti aku bakalan masukin ke sinking funds.
Oh ya teman-teman, gimana nih, udah bikin budgeting untuk minggu pertama atau belum? Kalau belum, ayo dibuat dari sekarang ya. Nah, ini aku baru bikin ya teman-teman. Nah, ini tuh ada sisanya sebanyak 65.000 ya teman-teman. Jadi alhamdulillah ini kita bisa masukin ke sinking funds. Jadi memang ya teman-teman, untuk dana dari sinking funds ini aku ambilnya dari sisa setelah aku melakukan budgeting. Jadi untuk di minggu pertama ini, untuk sinking funds lebaran itu aku bisa jatahin sebanyak 15.000. Jadi aku memang prioritaskan ya teman-teman, untuk sinking funds ini tuh yang pertama itu memang untuk lebaran dulu aku isi ya teman-teman, baru setelah itu yang lainnya. Karena memang kalau sinking funds lebaran ini aku masukin ke yang wajib ya teman-teman, termasuk sinking funds aku yang wajib, jadi tiap minggu aku harus isi. Nah, untuk lebaran tadi itu uangnya udah terkumpul sebanyak 175.000 ya teman-teman. Kemudian untuk sinking funds motor ini dapat jatah 10.000. Jadi aku tarik uang 40.000 ya teman-teman. Aku masukin uang 50.000. Untuk motor kita udah punya sebanyak 50.000. Kemudian untuk stationery minggu ini cuman dapat jatah 5.000. Ya udah, nggak apa-apa, yang penting bisa keisi. Untuk sinking fund stationery itu uangnya kita udah punya sebanyak 20.000. Jadi aku tuh untuk stationery ini kemungkinan lumayan lama juga sih ya teman-teman buat belinya. Makanya aku untuk bulan ini tahan dulu ya, nggak beli-beli perlengkapan stationery dulu sampai uangnya itu lumayan terkumpul. Kemudian untuk beauty kali ini aku budgetkan 8.000, karena untuk minggu sebelumnya itu memang beauty ini udah kepake ya teman-teman sebanyak 13.000. Aku beli masker waktu itu. Jadi untuk beauty kita udah punya uangnya sebanyak 35.000. Nah, kita lanjut ke dompet yang ini. Jadi untuk sinking funds yang kedua itu ada my hobby ya teman-teman. Ini tuh tepatnya untuk edukasi bagi aku sih. Jadi memang kebetulan aku itu punya hobi baru. Aku tuh suka baca buku ya teman-teman. Jadi ini tuh uangnya nanti buat aku beli buku. Untuk my hobby itu dapat jatah 5.000. Jadi untuk my hobby kita udah punya 25.000 ya teman-teman. Kemudian dana tak terduga. Nah, karena minggu sebelumnya itu kan aku over budget, jadi otomatis uangnya itu kepake sebanyak 20.000 ya teman-teman. Untuk minggu ini dana tak terduga aku isi sebanyak 15.000. Jadi uangnya untuk dana tak terduga kita udah punya 30.000. Kemudian yang terakhir itu ada untuk family, aku jatahin 5.000. Jadi untuk my family kita udah punya 25.000. Nah, untuk challenge 500k aku skip dulu, nggak isi dulu ya teman-teman, sampai nanti di akhir minggu kalau misalkan masih ada sisa budget. Nah, baru nanti aku masukin ke challenge 500k. Nah, itu tadi karena ada masih ada sisanya ya 2.000 lagi, jadi aku isi aja ke challenge 2.000 ini untuk nantinya mengisi sinking funds emergency ya teman-teman. Nah, ini aku mau hias dulu ya buku budgeting aku biar nggak kosong. Nah, jadi ini tuh stiker buatan sendiri ya teman-teman. Aku tuh sempet
lihat tutorialnya itu dari YouTube. Awalnya itu emang lumayan sulit ya teman-teman kalau aku lihat dari videonya, tapi ternyata setelah dicoba itu lumayan gampang kalau menurut aku. Jadi ini tuh stikernya itu kita gambar dulu ya teman-teman, setelah itu baru kita tempelin nih di lakban putih kayak gini. Nanti gunanya itu nanti bisa menjadi lem perekat ya, bisa ketempel di buku gitu. Jadi ini tuh aku guntinginnya nggak abisin semua ya teman-teman, disisain sedikit. Nah kayak gini ya. Jadi nah itu teman-teman bisa lihat kan, jadi dia itu bisa ketempel ya teman-teman. Awal aku ketemu videonya itu sih emang secara tidak sengaja ya teman-teman. Jadi karena memang aku itu lebih suka menggambar, jadi apa salahnya aku coba juga ya buat bikin stiker ini. Ternyata memang gampang ya teman-teman, karena daripada kita beli stiker juga sih, jadi lebih bisa hemat juga ya teman-teman. Jadi mendingan kalau memang kita bisa buat ya kenapa enggak gitu. Jadi ini tuh memang udah ada beberapa stiker yang udah aku buat. Jadi ini memang karena temanya ungu ya, jadi aku bikin stiker yang serba ungu aja dulu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Aku akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.